Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua kelas 11 CPL 2. Kita lanjut belajar PHP ya. Kalau yang kemarin kita sudah belajar menampilkan teks di layar dengan menggunakan echo, kita juga sudah sedikit menilik tentang variabel. Sekarang kita mau belajar lebih detail lagi tentang variabel dan tipe data di dalam PHP. Nah, kalau kalian masih ingat, di kelas 10 kan sudah pernah belajar tentang variabel ya. Bu Dewi pernah cerita kalau variabel itu adalah tempat untuk menyimpan informasi atau data-data yang dimasukkan ke dalam komputer. Data-data yang dimasukkan ke dalam komputer itu nggak bisa melayang-layang begitu saja. Dia pasti disimpan dalam sebuah alamat memori. Nah, untuk memudahkan pengolahan informasi itu, biasanya data itu akan dilabeli atau diberi nama sesuai dengan yang kita perlukan. Jadi biasanya namanya sesuai dengan arti dari variabel itu atau kegunaan dari variabel itu. Misalnya kalau datanya berupa data umur, maka biasanya variabelnya juga diberi nama usia atau umur. Misalnya datanya berupa nilai rata-rata tugas harian, maka nama variabelnya juga dibuat yang mencerminkan bahwa itu adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai tugas-tugas harian. Nah, pada intinya variabel adalah tempat untuk menyimpan informasi. Kemudian untuk membuat variabel, caranya adalah dengan menggunakan tanda dolar, lalu diikuti dengan nama variabel. Contoh nih, $txt. Kemudian isinya dituliskan setelah tanda sama dengan. Jadi dolar ini adalah tanda bahwa ini adalah variabel gitu ya. Tanda untuk membuat variabel, sedangkan txt ini adalah nama dari variabel itu. Contoh yang kedua, $x. X ini adalah nama dari variabel, kemudian 5 ini adalah nilai dari variabel itu. Dolarnya ini adalah tanda untuk membuat variabel dan seterusnya. Nah, terkait dengan variabel, ini ada beberapa hal yang perlu kalian ingat, yang agak berbeda dengan pada saat kalian belajar membuat variabel di bahasa C waktu kelas 10. Kalau di PHP ini dia tidak ada deklarasi, jadi variabel ini dibuat pada saat kalian menuliskan variabel itu. Tidak seperti di bahasa C yang harus diinisialisasi terlebih dahulu, dideklarasikan terlebih dahulu. Cuman ada hal yang harus kalian pahami bahwa ketika Bu Dewi menyampaikan kata assignment, itu artinya adalah memberikan nilai kepada variabel. Jadi kalau saya ngomong assignment, artinya kita memberikan nilai kepada variabel. Kalau saya ngomong case sensitive, artinya bahwa perbedaan huruf kapital atau non kapital itu berpengaruh. Jadi besar kecilnya huruf itu berpengaruh. Contoh kasus pada case sensitif adalah ini. Kalau kita buat dua buah variabel dengan nama age huruf kecil semua dan age huruf besar semua, maka akan menjadi dua variabel yang berbeda. Kemudian ada aturan-aturan penting yang harus kalian ikuti saat membuat variabel. Jadi variabel yang pertama, dia harus diawali dengan tanda dolar, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Kemudian yang kedua, nama variabel harus diawali dengan huruf atau underscore. Kemudian yang ketiga, nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian yang keempat, nama variabel hanya boleh terdiri dari karakter alfanumerik dan underscore. Karakter alfanumerik itu adalah huruf A sampai Z, baik besar maupun kecil, kemudian angka 0 sampai 9, dan juga tanda underscore. Kemudian variabel dia bersifat case sensitif ya, jadi besar kecil hurufnya itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian untuk jangkauan variabel ada variabel global, ada variabel lokal. Variabel global itu adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi dan hanya dikenali di luar fungsi. Nanti kita akan mencoba agar kalian lebih jelas lagi tentang apa itu variabel global dan lokal ya. Sedangkan yang variabel lokal itu dideklarasikan di dalam fungsi dan hanya dikenali dalam fungsi tersebut. Nah, untuk membuat variabel global yang dapat diakses dari dalam fungsi, kalian dapat menggunakan kata kunci global. Baik anak-anak, kita langsung praktikkan. Tetap kalian menggunakan ini ya, W3 Schools ya, dan juga Visual Studio Code.
untuk belajar variabel. Jadi Witri School ini sumber belajar yang lengkap yang bisa kita akses. Untuk praktek variabel kita bisa bikin file baru dulu. Kita kasih nama variabel PHP seperti itu. Kemudian untuk membuat file PHP jangan lupa ada seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan coba bikin sebuah variabel yang namanya variabel 1. Isinya adalah halo dunia. Kemudian variabel 2 isinya adalah 89. Variabel 3 isinya adalah 89,87. Seperti itu. Nah, kalau kalian masih ingat, kemarin kita sudah belajar menampilkan teks di layar dengan menggunakan echo. Nah, kalau mau menampilkan variabel, kalian bisa menuliskan echo, kemudian diikuti dengan tanda buka kurung, lalu dituliskan variabelnya di dalamnya. Jadi, sekarang kita mau print nih. Ini kita kasih komentar dulu, boleh. Ini membuat variabel. Kemudian bagian berikutnya adalah menampilkan variabel seperti itu. Nah, kita bisa pakai echo. Nilai dari var1 adalah titik var1 titik br supaya ada enternya. Tuh. Gini ya, kita bisa copy dia sebanyak 3 untuk menuliskan variabel-variabel yang lain. Ini var2, ini variabel yang ketiga. Ini kita tidak perlu pakai dolar ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba hasilnya. Host belajar PHP, nama filenya adalah variabel.php. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika ini kurang ditutup ya. Ketika nilai dari variabel ini kita ganti, maka dia akan ikut berganti. Jadi ini yang dinamakan dengan pemrograman web dinamis ya, nilai dinamis. Jadi ketika kita ingin membuat sesuatu elemen dalam web kita yang bisa berubah-ubah atau dinamis, maka kita memanfaatkan salah satunya adalah PHP dan memanfaatkan variabel di dalamnya. Seperti itu. Nah, dia akan berubah. Itu untuk variabel dalam PHP yang sederhana. Kemudian cara untuk menampilkan variabel bisa dengan menggunakan cara seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan cara langsung kita tuliskan dolarnya. Jadi kalau misalkan ini kita copy, kemudian titiknya ini kita hilangkan, kita jadikan seperti ini, dia juga akan bisa menampilkan isi dari variabel itu. Seperti ini cara yang kedua. Kita coba.
Jadi silakan kalian memilih cara yang menurut kalian lebih mudah. Kemudian untuk menambahkan dua buah variabel, kalian bisa langsung mengoperasikannya dalam echo seperti ini. Misalnya kita mau menambahkan variabel 2 dan variabel 3, tapi syaratnya hanya variabel yang bertipe numerik atau angka saja yang bisa dijumlahkan ya. Penjumlahan dari var 1 dan var 2 adalah, kita coba var 1 plus var 2 ini var 2 dan var 3 ya harusnya ya. Var 1 itu teks, hati-hati ini. Var 2 dan var 3, ini var 2, ini kurang tanda dolar. Var 3, lalu kita kasih BR. Kita cek hasilnya. Nah, hasilnya oke. Karena dia ini berarti kita harus kasih dia tanda titik di sini. Khusus untuk yang operasi penjumlahan. Nah, insya Allah bisa. Oke, ini harus ada spasinya. Ini ada antara adalah dengan tanda angka 1 tuh, kurang ada jaraknya. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah scope variabel. Scope variabel. Kalau kita membuat variabel, misalkan di sini, di atas ini, di luar dari fungsi ya, itu dia menjadi variabel global. Nah, ketika kita membuat fungsi di bawah ini, misalnya kita di sini membuat sebuah function uji variabel scope gini, kemudian isinya adalah echo nilai dari var 1 dari dalam fungsi uji variabel scope adalah var 1 gini. Biasanya dia nggak akan bisa. Nah, lalu ini kita buat function ya. Ini di sini membuat fungsi. Fungsi itu apa sih? Jadi fungsi itu adalah salah satu bagian dari program yang dia bertugas untuk mengerjakan suatu instruksi khusus dan dia bisa dipanggil-panggil lagi, jadi kayak rumus gitu. Jadi kayak kita bikin suatu rumus, kemudian rumus itu bisa kita pakai lagi kayak gitu. Kemudian di bawahnya kita panggil variabel itu di variabel scope seperti ini. Kemudian kita akan coba ini uji ya. Kita akan coba echo dari sini juga. Ini kita echo menampilkan nilai variabel dari luar function. Sedangkan yang di sini ini menampilkan nilai variabel dari dalam function. Nah, yang di sini ini kita bisa copy. Kita coba save. Lalu kita akan coba jalankan. Nah, kalian amati bahwa
ini, function ini di dalamnya ada kalimat echo ini, dia akan menghasilkan error ya, dan hasilnya tidak tampil, variabelnya nilainya berapa tidak tampil. Tapi yang dari sini itu hasilnya tampil di sini. Ini uji harusnya, ini uji, nggak ada A-nya. Nah, itu artinya variabel global ini adalah variabel global ya. Variabel global itu tidak dikenali di dalam fungsi variabel scope. Kode program di atas akan menghasilkan error karena memanggil variabel global dari dalam function. Nah, error seperti ini, undefined variable var1. Undefined variable itu artinya adalah variabel tidak dikenali. Nanti Bu Dewi akan mencoba mengkompilasi error-error ya. Nah, kalian kuncinya untuk membaca error adalah di sini ada yang pertama ada nama error, teks errornya, pesan errornya apa? Undefined variable var1, artinya variabel var1 itu tidak didefinisikan. Kalau tidak didefinisikan atau undefined, berarti bisa jadi variabel itu memang belum dibuat di mana saja. Atau kalian salah ketik nama variabelnya, yang seharusnya var1, kalian nulisnya var11. Intinya variabel itu tidak dikenali gitu ya. Kemudian in exam htdocs belajar PHP variabel PHP online 20. Artinya error itu terjadi pada file variabel.php di line atau di baris program nomor 20. Nah, ini kalian bisa amati errornya ada di sini di baris program nomor 20. Jadi saya rasa dalam membaca error di PHP tidak cukup sulit ya. Nanti Bu Dewi akan membuatkan video khusus tentang bagaimana cara menangani error di PHP. Begitu. Nah, ini tentang variabel. Tapi kalau kita punya fungsi lagi, kita membuat fungsi yang kedua, kita kasih nama uji variabel lokal. Kemudian di dalamnya ada variabel dolar ya. Ada var4 dengan nilai 90. Kemudian ini kita tampilkan var4 itu nilai dari var4 dari dalam fungsi uji variabel lokal adalah var4 seperti ini, maka dia akan bisa dieksekusi. Oh ya, belum dipanggil ya, sorry. Harus dipanggil dulu nih fungsinya baru bisa dijalankan. Uji variabel lokal. Nah, ini adalah memanggil, kasih keterangan ini ya, memanggil fungsi uji variabel scope. Yang ini memanggil fungsi uji variabel lokal. Nah, dia bisa dilakukan karena variabel ini adalah variabel lokal dikenali dari dalam fungsi uji variabel lokal. Nah, seperti itu. Ini untuk yang ini kita ganti, ini dia manggil dari luar ya, dari luar fungsi. Oke. Nah, ini dia bisa dikenali karena dari dalam. Nah, sekarang kita coba panggil var4 ini dari luar fungsi. Kita coba panggil dari luar fungsi. Apakah dia bisa? Dia error.
Jadi variabel lokal tidak dapat dipanggil dari luar fungsi. Dia akan menimbulkan error seperti ini. Ya. Kemudian apakah variabel bisa dipanggil dari fungsi yang lain misalnya? Ini variabel variabel var4 ini akan kita panggil dari fungsi uji variabel scope. Ini saya kopas ke sini. Ini dipanggil dari dalam fungsi uji variabel scope. Nah, dari fungsi ini saya memanggil var4, di mana var4 itu berada di dalam fungsi uji variabel lokal. Apakah dia bisa dilakukan? Nah, ini dia tidak bisa dilakukan. Oh ya, sorry. Bisa ternyata. Mana ya hasilnya? Ini dia hasilnya error. Error ini hasil yang pertama. Kemudian nilai dari var1 dari uji variabel scope adalah hello world. Nilai dari var4 dari dalam fungsi uji variabel lokal itu adalah var4 ini 90. Nah, ini dia nggak bisa di baris 39, ini nggak bisa. Kemudian di baris 22 ini dia juga nggak bisa. Ini errornya, error di sini. Undefined variable var4 di baris 22. Ini tidak bisa dilakukan karena variabel var4 dia menjadi variabel lokal dari uji variabel lokal, dari fungsi uji variabel lokal, sehingga dia tidak bisa dipanggil dari fungsi yang lain. Ini errornya di baris 22. Kode program di atas akan menghasilkan error karena memanggil variabel lokal dari fungsi lain. Seperti itu ya, Nak ya. Jadi saya ulangi. Variabel global ini adalah variabel yang ditaruh di luar fungsi. Di luar fungsi ya. Di luar fungsi. Ini bisa diakses secara global dari luar fungsi juga. Nah, ketika variabel global ini kita akses dari dalam fungsi, ini kita membuat sebuah fungsi uji variabel scope namanya. Fungsi ini mulai dari sini sampai sini dia, satu blok ini ya, satu blok. Nah, var1 ini kan variabel global dari sini. Ketika dia dipanggil di sini, di dalam fungsi, dia akan menimbulkan error. Undefined variable var1 di baris 20, karena nggak bisa. Begitu pula kalau dia memanggil variabel dari fungsi yang lain, variabel lokal milik fungsi yang lain. Contoh var4. var4 ini miliknya fungsi uji variabel lokal. Nih var4. Miliknya fungsi uji variabel lokal. Ketika dia dipanggil di sini, dia tidak akan bisa dilakukan karena memanggil variabel lokal dari fungsi lain itu juga nggak bisa. Dia akan menimbulkan error di sini. Seperti itu. Ya. Tapi var1 itu bisa kita panggil dari luar fungsi seperti ini. Dari luar fungsi dia bisa dipanggil karena var1 adalah variabel global. Nah. Kemudian variabel 4, dia variabel lokal, ini variabel lokal, dia bisa dipanggil dari fungsi yang sama. Ini dari dalam fungsi uji variabel lokal dia bisa dipanggil. Hasilnya ini. Nah, bisa dipanggil dari dalam fungsi. Nah, kemudian seperti contoh yang sebelumnya juga, variabel 4 karena dia variabel lokal, dia dipanggil dari luar fungsi juga tidak akan bisa. Dia akan menyebabkan error ini. Error undefined variable var4 di line 39. Seperti itu errornya ya. Ketika kita bekerja dengan menggunakan variabel lokal dan variabel global. Nah, tapi ada satu cara
untuk mengakses variabel global dari dalam fungsi dengan menggunakan kata kunci global. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ada variabel X dan Y, di mana X dan Y ini adalah variabel global. Kemudian dia dipanggil dari fungsi myTest dengan menggunakan kata kunci global. Seperti itu. Nah, ketika dia dijalankan, maka dia tidak akan menimbulkan error karena sudah menggunakan kata kunci global. Sekarang mau kita coba juga. Kita mau coba di sini, kan di sini sudah ada variabel 2 dan variabel 3 nih. Nah, kita akan coba pakai variabel 2 dan variabel 3 itu dari dalam function. Kita membuat fungsi baru lagi untuk berlatih kata kunci global. Nah, kita bikin function berlatih global. Berlatih keyword global. Seperti itu. Di dalamnya kita kasih global. Kasih tanda dolar ya. var2, var3. Seperti itu. Lalu kita kasih hasil sama dengan var2 tambah var3. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi ini dipanggil. Memanggil fungsi berlatih keyword global. Caranya adalah tulis nama fungsinya. Ini. Kemudian di echo hasil. Jadi global di sini dia akan memanggil variabel 2 dan variabel 3. Variabel 2 dan variabel 3 ini itu adalah ini variabel yang kita buat secara global di atas ini ya, variabel 2 dan variabel 3. Lalu variabel 2 dan variabel 3 ini dijumlahkan, hasilnya disimpan ke dalam variabel hasil. Lalu nilai dari variabel hasil itu ditampilkan di sini. Atau begini deh. Ini adalah var4, takutnya nggak bisa. Ini var4. Nah, kita kasih di sini var4. Atau var3. Sorry. Kenapa kok var4 ya, var3? Kenapa saya ganti dia menjadi var3? Karena var3 ini dia juga variabel sama-sama variabel global gitu ya, sama-sama variabel global di sini. Ini var2 dan var3 dijumlah, hasilnya ditambahkan, hasilnya disimpan di var3. Lalu kita echo di sini. Hasil penjumlahan var2 dan var3 dari dalam fungsi menggunakan kata kunci global adalah seperti ini ya. Jadi kenapa ini saya ganti var3 anak-anak? Karena kita harus menggunakan variabel yang sudah didefinisikan ya. Maaf, tadi Bu Dewi menggunakan variabel hasil. Variabel hasil itu belum didefinisikan di globalnya, baru didefinisikan di dalam fungsi, sehingga kalau dipanggil di echo sini, di sini itu tidak akan bisa. Nah, agar supaya kita bisa ngeprint, tampilkan nilai variabelnya dari luar fungsi, maka kita harus menggunakan variabel yang sudah kita taruh di dalam kata kunci global. Ini kata kunci global membuat var2 dan var3 dikenali dari dalam fungsi. Nah, ini menjumlahkan var2 dan
var3, hasilnya disimpan di var3. Semoga ini paham ya anak-anak ya. Nanti segera bertanya saja kalau ada yang kurang bisa dipahami. Kita coba jalankan. Nah, ini ya, hasil penjumlahan var2 dan var3 dari dalam fungsi menggunakan kata kunci global adalah 178,87. Ini tidak menjadikan error karena var2 dan var3 sudah kita beri kata kunci global di depannya. Nah, kalau kata kunci global ini kita hapus, kemudian kita reload, dia akan menjadi error. Ya. Atau ini kita hapus, lalu kita save, kita reload, dia akan menjadikan error juga. Sehingga kita harus kembalikan dia tetap dengan menggunakan kata kunci global. Itu untuk variabel dalam PHP. Ya, variabel dalam PHP. Jadi kita review sedikit. Variabel itu cara menuliskannya, cara membuatnya adalah dengan menggunakan tanda dolar diikuti dengan nama, kemudian sama dengan, lalu diikuti dengan nilainya. Nilai dari variabel itu berapa. Nah, nilai karena variabel ya, maka nilainya bisa dirubah-rubah. Kemudian untuk menampilkan variabel seperti biasa, kalian bisa punya beberapa cara. Ini cara yang pertama, seperti ini. Antara teks dengan variabel dipisahkan oleh tanda titik. Cara yang kedua, teks dan variabelnya tidak dipisahkan tanda titik. Kemudian cara yang ketiga, tidak menggunakan tutup kurung. Ini semuanya bisa dilakukan, ya. Kemudian variabel itu ada jangkauan atau skopnya. Ada variabel lokal, ada juga variabel global. Nah, contoh variabel lokal itu adalah yang dibuat di dalam fungsi. Seperti ini, var4. var4 ini adalah variabel yang berada di dalam fungsi uji variabel lokal. Nah, variabel lokal ini hanya bisa dikenali dari dalam fungsi itu sendiri, tidak bisa diakses dari luar fungsi. Diakses dari fungsi lain, dia akan error. Diakses dari luar fungsi, dia juga akan error. Nah, variabel global ini juga tidak bisa diakses dari dalam fungsi. Jadi contoh di sini ini var1, var2 diakses dari var1 dan var4 diakses dari fungsi ini, fungsi uji variabel scope, hasilnya akan menjadi error. Agar supaya tidak error, untuk mengakses variabel global, kalian bisa menggunakan kata kunci global. Kata kunci global diikuti dengan nama variabel global yang akan kita akses. Misalnya kita mau mengakses variabel 2 dan variabel 3, maka kita buat dia dengan menggunakan global, spasi, nama variabelnya, lalu variabel itu baru bisa diakses. Contohnya di sini dijumlahkan, seperti itu. Lalu hasilnya ditampilkan di sini. Nah, setelah membuat fungsi, untuk bisa melihat hasilnya, kalian harus memanggil fungsi itu dengan cara dituliskan nama fungsinya. Untuk fungsi, kita juga akan belajar tersendiri nanti. Seperti itu anak-anak. Ini hasil dari kita. Yang error-error ini adalah pemanggilan variabel yang ilegal ya. Sedangkan yang bisa tampil seperti ini adalah pemanggilan variabel yang legal. Nah, pemanggilan variabel yang ilegal itu errornya ditandai dengan error undefined variable. Diikuti dengan nama variabel mana yang tidak terdefinisi. Biasanya ini terjadi jika ada pemanggilan ilegal seperti itu tadi, atau memang variabel yang kalian panggil itu memang belum dibuat, atau kalian salah mengetikkan nama variabel. Kemudian pasti error dalam PHP itu diikuti dengan di mana error itu berada. Jadi di sini contohnya errornya berada di file variable.php di baris 22. Sehingga kalian bisa langsung cus ke baris 22 untuk membenahi errornya itu. Tapi ini sengaja dierorkan oleh Bu Dewi untuk melihat fungsi dari variabel global dan variabel lokal. Begitu anak-anak untuk pembelajaran PHP kita tentang variabel. Berikutnya nanti kita akan belajar tentang tipe data. Silahkan dipraktekkan semua. Kemudian untuk kode program bisa kalian akses di repositorinya yang sudah di-share oleh Bu Dewi di Belajar PHP ini. Kemudian untuk
PowerPoint ini juga linknya akan saya cantumkan di dalam deskripsi. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kalian semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.